Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi Shalom. Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang saat ini sedang beribadah online. Ya, belum ada yang nyalain kamera ya, nggak apa-apa. Ya, kita percaya bahwa dalam ibadah siang hari ini kita mau datang pada Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita mau menyembah Tuhan. Mari kita katakan Yesus baik dalam hidup kami ya Allah. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu Tuhan, padamu Yesus. Segala pujian bagimu, segala hormat bagimu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, glory. Besar namamu Tuhan, Kau yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami datang menyembah Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih yang terindah hanya kami dapatkan dari Tuhan dalam kehidupan kami. Mari sama-sama kita nyatakan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu Yesusku. Amin. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, sebab Engkau yang kami kagumi Bapa. Kasih yang terindah, amin. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam
Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita katakan karya terbesar dalam hidup. Benar Tuhan, karya terbesar dalam hidup kami, pengorbanan Tuhan yang selamatkanku. Amin Bapa. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita nyatakan lebih lagi, karya terbesar betul Tuhan dalam hidup kami, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi kita mengatakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau kami kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh Yesus, hanya Engkau yang kami kagumi Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Kau satu-satunya, Yesus Tuhan. Sebab kami percaya padamu, sebab kami berseru padamu, sebab kami berharap padamu, Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan.
perbuatanmu yang ajaib, karyamu yang mulia, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, Yesus Tuhan. Kaulah batu penjuru kami, hanya padamu kami berserah, Yesus, Yesus. Glory Tuhan, glory, glory, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan, rahmat-Mu yang melimpah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau Tuhan. Engkaulah sumber penolong dalam hidup kami, sumber kekuatan dalam hidup kami Bapa. Tuhan, kami datang ibadah ini Tuhan, itu sebagai tanda Bapa bahwa kami mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, apa yang menjadi pujian dan penyembahan kami Tuhan, biarlah semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan sekali lagi. Sekali lagi shalom. 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 Ya, yang di rumah juga shalom. Kita percaya walaupun yang ada di gereja mau yang di rumah secara online tak menyulutkan semangat kita untuk memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Kita naikkan pujian bagi nama Tuhan. Yes. Kita nyatakan terpujilah nama-Mu Tuhan, yes, kuat dan penuh kemuliaan, amin. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Dia yang ajaib dan penuh keagungan. Yes, satu hati kami nyatakan, amin. Kebesaran-Mu tegak selamanya. Yes. Wow, 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 semuanya. Wow, wow, wow. Engkaulah Raja, yes, atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami. Amin, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yes, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sekali kita nyatakan, terpujilah, terpujilah nama-Mu benar Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, amin. Satu hati kami nyatakan,
kerajaanmu kekal selamanya. Semuanya kita katakan. Wow, wow. Sekali lagi. Wow, wow, wow. Engkaulah Raja, amin, atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami. Yes, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berdaya dan memberi. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami. Bersorak, kita mau bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah. Mana suaranya semua? Atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kita mau bersorak. Yes. Bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Sekali lagi. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami. Bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Ya, bilang kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau nyatakan lebih lagi, ajaib Kau Tuhan. Yes. Kita mau nyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari angkat tangan kita nyatakan. Kau yang layak ditinggikan. Semuanya bersorak bagi nama Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yes, Yesus laulah Raja mulia. Yes, semuanya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Yes Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Semuanya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Kita nyatakan dengan iman kita. Ajaib Kau Tuhan, yes, agung dan perkasa, amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya.
Yesus, Kaulah Raja mulia. Sebablah Yesus Raja mulia. Mari semuanya kita nyatakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yes, ajaib Kau Tuhan, amin, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sekali lagi, Raja mulia. Raja mulia. Kita berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Yes. Kita mau datang pada Tuhan pada hari ini lebih sungguh lagi. Sebab kami percaya Tuhan, Immanuel, Immanuel, Engkau beserta kami Bapak. Mari semuanya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam gelap Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Datang untuk menyembah Bapa. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata. Dalam lemah Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Semuanya kita naikkan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Kita mau katakan Engkau. Yes, benar Bapa, Immanuel, 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 Engkau Allah besar. Sekali lagi Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang Immanuel di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di dalam keadaan kami terpuruk di titik yang paling rendah sekalipun, Engkau justru lebih setia lagi mendampingi hidup kami. Bapa di dalam surga, saat ini kami ada di dalam rumah-Mu yang kudus. Kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan bagi-Mu. Sekarang tiba saatnya kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan, mari jadikan hati kami tanah yang subur, supaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia, tetapi bisa membuat iman kami terus bertumbuh dan berakar, percaya terus kepada Yesus dan bukan yang lain. Bapa di dalam surga, biarlah Roh Kudus juga berkarya, supaya setiap logos yang disampaikan bisa berubah menjadi rema, berbicara secara pribadi, melawat setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini, maupun jemaat juga yang beribadah secara online dari rumah, sehingga ibadah kami bermanfaat bagi kami dan juga menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Bapak Ibu boleh lambaikan tangan ke kiri kanan, depan belakang, halo-halo begitu ya, sambil jaga jarak tapi kita tetap ramah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala dan pengurus di tempat ini untuk saya bisa menyampaikan ibadah firman Tuhan dalam ibadah raya kedua. Tadi pagi saya bicara tentang bagaimana motivasi kita memberi persembahan, mengapa kita harus memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita untuk menyatakan kemurahan hati kita dan juga menyatakan iman kita. Saat ibadah raya kedua ini saya kembali juga akan membaca dari perikop yang sama, tapi kita akan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kita buka dulu dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Boleh sekali lagi saya minta tolong keyboardis kita membacakannya.
Iya, terima kasih. Mari kita buka dari kitab paralel Lukas 21 ayat 1 sampai yang keempat. Ini kisah atau ayat paralelnya saya akan bacakan. Lukas 21 ayat 1 sampai yang keempat. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Salah satu pengajaran penting yang diajarkan di dalam Alkitab kita, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah tentang persembahan. Para nabi, para rasul, bahkan Tuhan Yesus sendiri secara konsisten terus-menerus mengajarkan kepada umat Tuhan tentang persembahan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa memberi persembahan itu salah satu hal yang penting di hadapan Tuhan. Baik di masa lalu maupun di masa sekarang, Bapak Ibu Saudara, salah satu yang menyebabkan pekerjaan Tuhan di dunia ini masih bisa terus berlanjut bahkan berkembang adalah persembahan yang diberikan oleh umat Tuhan. Oleh karena itu, secara pribadi ataupun secara kelompok kolektif, memberi persembahan merupakan salah satu ritual yang dilakukan oleh umat Allah ketika mereka datang beribadah. Diawali dengan sejarah yang panjang tentunya, dari zaman Kain dan Habel, dari zaman Nuh, dari zaman Abraham, bangsa Israel, serta gereja mula-mula sampai saat ini, gereja kita sekarang ini. Nah, pemberian persembahan ini menjadi ikatan perjanjian yang suci antara Tuhan dengan umatnya. Pertanyaannya sekarang, ketika kita memberikan persembahan, apa yang terjadi? Apa yang Tuhan kerjakan ketika kita memberikan persembahan? Apa respons Tuhan ketika kita memberikan persembahan? Yang pertama, ketika kita memberikan persembahan, yakinlah persembahan kita itu diperhatikan loh oleh Tuhan. Coba kita lihat lagi, Markus 12 ayat yang ke-41 tadi, saya ulangi. Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu, dan seterusnya. Alkitab memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa Yesus peduli tentang perbendaharaan rumah Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada di dalam gereja, di dalam bait Allah, di dalam rumah Tuhan, ini adalah milik Tuhan. Namanya juga rumah Tuhan, namanya juga baitnya Tuhan, kediaman Tuhan. Ia menjadi kepala gereja bukan hanya di dalam gereja lokal kita, Bapak Ibu Saudara, dia menjadi gembala yang agung, tetapi dia menjadi gembala dari gereja, seluruh gereja yang ada di muka bumi ini. Nah, Yesus adalah seorang pengamat, seorang observer. Dalam istilah Yunani diterjemahkan menjadi memperhatikan, artinya melihat sesuatu dengan cermat, dengan teliti sampai ke detil-detilnya dan memiliki tujuan tertentu. Waktu itu di ayat yang tadi kita baca, Yesus memperhatikan, mengamati, mengobservasi ketika orang-orang yang masuk ke rumah Tuhan memberikan persembahan. Jadi ketika kita memberi persembahan, Tuhan memperhatikan apa yang kita kasih. Mazmur 139 berkata, tidak ada tempat yang bisa kita datangi yang tidak Allah melihat kita. Artinya kita gak bisa kabur, dimanapun kita berada, mata Tuhan selalu melihat kita. Dia melihat bagaimana caranya kita menafkahi diri kita, nafkahi keluarga kita. Dia melihat apakah cara kita jujur atau tidak ketika kita mencari uang. Dia melihat bagaimana kita jujur atau tidak ketika kita mengelola berkat yang Tuhan berikan. Dia melihat bagaimana kita membuat keputusan-keputusan di dalam hati kita berkaitan dengan berkat materi yang Tuhan berikan itu. Bahkan Bapak Ibu Saudara, dia juga melihat ketika kita membuat keputusan berapa yang akan kita persembahkan hari ini. Dia juga tahu apakah kita sungguh-sungguh jujur dalam mengembalikan perpuluhan atau tidak. Seringkali orang bilang begini, aduh perpuluhan bisa bikin tambah kurang, udah susah tambah susah. Tapi Alkitab selalu mengajarkan hukum yang berbeda dari hukum dunia ini. Kalau kita menabur, maka kita pasti akan menuai. Kalau kita tidak menabur,
Kita cuma bisa memandang orang lain menuai taburannya. Kita nggak ikut nuai, kita nggak nabur. Bapak Ibu Saudara, di dalam Lukas 21 ayat yang ke-1 dan ke-2, yang tadi sudah saya bacakan, saya ulangi. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam persembahan. Ayat yang kedua, ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Tadi pagi saya sudah ungkapkan bahwa peser itu adalah satuan mata uang yang terkecil pada waktu itu. Itu dirupiahkan kira-kira nilainya hanya 100 perak. Jadi kalau 2 peser kira-kira nilainya 200 perak. Dapat apa ibu-ibu? Dapat bakmi semangkok, bapak-bapak. Teh anget aja mungkin gak dapat. Coba kalau ada tukang ngamen, kita kasih 200 perak, apa yang terjadi? Boro-boro diucapkan terima kasih, yang ada dilempar, mobil kita dibaret dan sebagainya. Mau dapat apa uang 200 perak? Saya katakan waktu saya masih kecil, uang 100 perak bisa beli permen karet tuh, dapat 4 biji. Sekarang boro-boro permen karet, udah gak ada lagi nilainya. Tapi janda ini memberikan 2 peser. Nah dari bagian firman Tuhan tersebut, kembali menegaskan kepada kita, bahwa Yesus memperhatikan semua kalangan. Yesus memperhatikan orang-orang kaya. Yesus memperhatikan juga janda miskin. Artinya Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang mata duitan, Bapak Ibu Saudara. Dia memperhatikan kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, bahkan sampai orang yang tidak dianggap oleh orang lain kelasnya. Yesus memperhatikan, melihat semuanya, setiap kita. Bukan cuma dulu waktu dia duduk di bait Allah, bukan cuma dulu waktu dia hidup secara fisik di dunia ini, tetapi sampai sekarang dia memperhatikan bagaimana kita memberikan persembahan di dalam rumahnya yang kudus ini. Karena dia tetap menjadi kepala gereja. Yesus bukan hanya sekedar melihat apa yang ada di dalam diberikan, tetapi Yesus melihat apa yang ada di dalam hati. Kenapa? Kita bisa bilang, itu kan cuma persembahan, tiap minggu juga dikerjain, itu kan cuma memberi untuk gereja. Tapi apa yang kita berikan, itu terwujud dari apa yang ada di dalam hati. Coba aja saya berikan sebuah contoh. Kalau kita memberikan kado untuk orang yang kita kenal biasa saja, dengan orang yang sangat kita perhatikan, orang yang kita sayang, orang yang kita suka, orang yang dekat dengan kita, tentunya kita akan memberikan kado yang berbeda. Betul atau benar? Mungkin kalau untuk Yayang Beb gitu ya, dari sebulan sebelum ulang tahunnya, kita udah siapin, kita udah nabung, kita udah cari benar-benar. Tapi buat tetangga sebelah doang ya, sekedar hai bye ya, mungkin ketemuan di pertemuan pengurus RT RW mungkin atau apa. Ya udahlah sekedarnya beli aja kue kering kasih dia selamat ulang tahun. Mungkin hanya seperti itu. Kenapa? Pemberian itu mewujudkan apa yang ada di dalam hati kita. Begitu juga dengan persembahan kita di rumah Tuhan ini. Lukas mencatat bahwa Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan, tapi Yesus juga tidak luput memperhatikan seorang janda miskin memasukkan persembahan yang cuma 2 peser, 200 perak. Walaupun secara manusia seringkali kita berkata gereja hanya memperhatikan orang kaya dan tidak memandang orang miskin. Yesus tidak begitu, Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin gereja yang sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus pun tidak melakukan hal itu. Yesus melihat orang kaya, orang menengah, bahkan janda miskin sekalipun. Pemberian yang besar, pemberian yang sedikit sama di mata Yesus. Kalau proporsinya benar dan dipersembahkan dengan hati yang tulus. Sekali lagi saya ulangi, pemberian besar, pemberian kecil, sama di hadapan Yesus. Kalau proporsinya benar dan dipersembahkan dengan hati yang tulus. Karena saya yakin kalau kita mencintai Yesus, kita gak akan memberikan asal-asalan. Kita gak akan memberikan sekedarnya. Kita akan memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Karena itu wujud dari apa yang ada di dalam hati kita. Jadi yang pertama, apa yang terjadi ketika kita memberikan persembahan? Yesus memperhatikan persembahan kita. Yang kedua, dari Markus 12 ayat 42 sampai 43 yang tadi sudah kita baca. Persembahan kita dinilai oleh Tuhan. Seringkali kita lebih peduli dengan penilaian manusia. Waduh, ngasihnya banyak, dermawan, orang hebat, orang kaya, ngasihnya banyak. Tapi lebih penting adalah persembahan kita dinilai oleh Tuhan. Percuma seluruh dunia tepuk tangan atas persembahan kita.
kalau Tuhan tidak menilai dengan baik persembahan kita. Yesus tidak hanya memperhatikan siapa yang memberi, tetapi dia juga memperhatikan apa yang diberi oleh tiap-tiap orang. Yesus nggak mengutuk orang-orang kaya, dia tidak menghina orang-orang kaya, dia tidak memusuhi orang-orang kaya, tidak. Puji Tuhan kalau ada jemaat yang bisa menghasilkan banyak uang dan bisa memberi lebih banyak bagi persembahan atau perpuluhan. Karena memang seharusnya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan kita bisnis, Tuhan memberikan kita talenta, Tuhan memberikan kita pekerjaan, Tuhan memberikan kita segala sesuatu untuk dikerjakan oleh tangan kita ini. Dan harusnya kita bisa menghasilkan banyak uang dengan daya dan tenaga yang Tuhan berikan dengan cara yang jujur, sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah rindu semua orang melakukan yang terbaik di dalam pekerjaannya. Apapun yang bisa kita lakukan. Jangan cuma bilang, saya kan cuma ibu rumah tangga. Enggak ada. Ibu rumah tangga juga pekerjaan. Harus tetap dilakukan dengan baik. Punya harta salah enggak? Enggak. Punya harta sama sekali tidak salah. Selama harta itu didapat dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika kita memberikan persembahan, ada nilai pengorbanannya di sana. Ada nilai kasih kita. Ada nilai ketaatan kita. Ada nilai iman kita di sana. Ada nilai penyerahan kita, harapan kita, ketergantungan kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita percaya bahwa dengan kita memberi persembahan, kita tidak akan kekurangan. Dengan kita memberi persembahan, kita menabur dan kita akan menuai. Dengan kita memberi persembahan, Tuhan yang akan memelihara kita dengan sempurna. Coba kita lihat Matius 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat 33 saya akan bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya itu? Lihat di ayat atasnya. Apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Di ayat yang ke-31. Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang cari itu semua. Kebutuhan hidupnya orang cari. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kita perlu. Ya iyalah. Dia itu maha tahu Bapak Ibu Saudara. Dia tahu gak beras kita di rumah ada berapa? Tahu. Dia tahu gak kita memutuskan memberi persembahan atau tidak? Tahu. Tetapi dia tetap menilai persembahan kita. Karena dia ingin melihat ketaatan kita. Bukan karena Yesus terlalu miskin, bukan. Bukan karena dia tidak bisa memelihara gerejanya dengan supranatural, tidak. Dia bisa membuat mujizat, tetapi dia ingin melihat bagaimana kasih kita kepadanya. Diwujudkan melalui persembahan kita. Dia ingin melihat ketaatan kita terhadap firman Tuhan melalui persembahan kita. Dia ingin melihat iman dan penyerahan diri kita sepenuhnya. Bisa gak kita tetap percaya kepada dia melalui persembahan kita? Bisa gak kita tetap melihat Allah memelihara hidup kita dan tidak akan kekurangan sekalipun di masa pandemi seperti ini? Melalui persembahan kita. Itulah yang kita tunjukkan. Persembahan kita dinilai oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi ketika kita memberikan persembahan? Persembahan kita dihargai loh oleh Tuhan. Bukan cuma dihargai, tetapi diberkati oleh Tuhan. Ini kan yang kita mau. Tuhan Yesus menghargai orang yang menghormati Tuhan ketika memberi persembahan. Sekali lagi saya ulangi. Tuhan Yesus menghargai orang yang menghormati dirinya, menghormati Tuhan dalam memberikan persembahan. Di dalam kisah yang tadi sudah kita baca, orang kaya dan janda miskin sama-sama memberikan persembahan. Di dalam kisah itu semua memberikan persembahan, tetapi sikapnya berbeda. Coba kalau misalkan saya berikan uang 100.000, saya berikan kepada seseorang dengan dua tangan agak menunduk seperti ini. Tanda menghormati. Tentunya responsnya akan berbeda ketika uang 100.000, uang yang sama, nilai yang sama, lembaran yang sama, saya kepel-kepel, terus kemudian saya timpuk. Tuh buat lo, ambil tuh. Respons penerima pasti akan berbeda, bukan? Yang satu merasa begitu dihargai, yang satu merasa dihina. Bagaimana kita memberikan persembahan kepada Tuhan? Kalau kita menghormati dia, kita menghargai dia, persembahan kita juga akan dihargai dan diberkati oleh Tuhan.
Janda miskin ini menghormati Tuhan dengan menyerahkan dirinya secara total ke dalam pemeliharaan Tuhan. Dia gak mikir kalau dia kasih itu 2 pesernya, nanti besok saya makan apa? Anak saya sekolah bagaimana? Aduh, ini gereja minta dana terus, masa saya harus tetap memberi persembahan? Lagi pandemi, usaha gak jalan, semuanya serba susah, masa ngomongnya tentang persembahan? Tapi janda miskin ini tidak berpikir tentang esok hari, karena dia percaya pemeliharaan Tuhan sempurna di dalam hidupnya. Yang dia tahu adalah dia menyerahkan diri sepenuhnya di dalam pemeliharaan Tuhan. Dia menyatakan imannya, dia menyatakan kasihnya di dalam persembahannya. Di mata manusia, Bapak Ibu Saudara, janda ini miskin, jelas mungkin bajunya lusuh, dinilai dari persembahan yang diberikan. Tetapi di mata Tuhan tadi dikatakan apa? Dia justru lebih kaya daripada yang lainnya. Miskin secara materi, tetapi kaya secara iman. Karena itulah Yesus sangat menghargai pemberian persembahan janda tersebut. Salah satu jemaat miskin yang ada di Asia dicatat di dalam Alkitab adalah jemaat Smyrna dalam Wahyu 2 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan kata kemiskinan yang dipakai di ayat itu bahkan diartikan dengan petocheia, artinya tidak memiliki apapun. Saya rasa kita di sini masih punya segala sesuatu, minimal kita masih punya makanan, kita masih punya handphone, kita masih punya uang, kita masih punya tabungan, kita masih punya baju, kita masih punya rumah, masih punya keluarga. Tetapi jemaat Smyrna petocheia, tidak memiliki apapun. Kemiskinan orang Kristen di Mirna itu begitu parah, super parah, dan meluas kemana-mana. Secara ekonomi mereka memang melarat, tetapi Tuhan mengatakan mereka kaya secara rohani. Bapak Ibu bisa baca kisahnya dalam Wahyu 2 pasal yang ke-9 nanti, bagaimana mereka bisa tetap melakukan berbagai hal yang luar biasa, tidak memakai kemiskinan dan kekurangan sebagai alasan untuk tidak memberi persembahan. Tuhan Yesus juga menghargai penyerahan diri total ketika kita memberi persembahan. Banyak orang merasa ya udah memberi, udahlah senang, puas, udah pokoknya gue udah lakukan bagian gue. Tuhan udah cukup ya kasih persembahan. Tidak merasa perlu menyerahkan dirinya secara total kepada Tuhan. Padahal Alkitab kita mengajarkan bahwa persembahan dan pemberi persembahan menjadi satu paket yang harus diserahkan total kepada Tuhan. Sekali lagi, kita memberi persembahan bukan karena Tuhan terlalu miskin sehingga kita yang harus memberi, mensupport dia. Tidak, bukan karena gereja Tuhan begitu miskin sehingga harus kita support. Tidak, Tuhan mampu melakukan segala sesuatu dengan mujizat dan supranatural. Tetapi Alkitab mengajar kita bahwa persembahan dan pemberi persembahannya satu paket yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Janda miskin itu mempersembahkan seutuhnya bagi Tuhan karena dia percaya Tuhan sebagai pemilik dan pemelihara hidupnya. Itulah sebabnya Yesus memuji, menghargai janda ini dan memberi dari kekurangannya. Yesus tidak menghina sang janda, tidak, tapi dia menghargainya. Karena apa? Yesus melihat jauh ke dalam hati. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak melihat berdasarkan jumlahnya persembahan. Karena kalau Yesus melihat dari jumlah persembahan, pasti persembahan orang-orang kaya jumlahnya lebih banyak. Bahkan mungkin guru sekolah minggu kalau cerita tentang kisah ini, mereka menggambarkan adalah bahwa orang kaya jatuhnya gedebuk gitu kan, masuk ke dalam kotak. Tapi janda ini jatuhnya kerincing begitu. Yesus menilai bukan jumlahnya, tapi Yesus menilai respons kita. Bagaimana kita memberikan persembahan. Saat kita memberikan persembahan, kita harus ingat bahwa Allah terlebih dahulu memberikan kepada kita. Ketika kita memberikan persembahan, bagaimana sikap kita? Apakah kita memberi dengan kedua tangan kita, dengan penuh rasa syukur, rasa terima kasih atas semua yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam hidup kita? Atau kita memberikan, ya udahlah kasih aja sekedarnya, asal-asalan. Atau bahkan dengan sombong, nih gue bisa ngasih buat Tuhan. Ada lagi yang tidak mau memberi karena kikir lokek kedekuk bin kopet. Takut kekurangan jadi dikekepin. Bapak Ibu Saudara, akuilah bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Harus kita minta hikmat Tuhan, bisa dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menghargai dan memberkati persembahan kita, entah itu besar atau kecil yang bisa kita berikan pada saat ini. Masih ingat kisah di dalam Yohanes 6 ayat 1-15? 5 roti dan 2 ikan. Ingat? Kisah sekolah minggu yang sangat terkenal.
Memberi makan berapa orang? 5.000 plus. Kenapa saya katakan plus? Karena 5.000 hanya laki-laki saja yang dihitung. Kalau mereka bawa istrinya udah jadi kalikan 2, 10.000. Bawa anaknya katakanlah 15.000 orang pada saat itu yang makan. Dengan apa? Persembahan seorang anak kecil. 5 roti dan 2 ikan. Siapa nama anaknya? Gak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara. Sampai saat ini tidak ada yang sebutkan nama anak itu. Siapa yang membawa persembahannya? Andreas. Pada saat anak itu memberikan persembahan, bisa gak dia mikir, jangan-jangan nanti Om Andreas yang dapat hormatnya nih. Jangan-jangan Om Andreas yang dapat kreditnya. Tapi dia gak mikir. Pada saat itu anak itu hanya ingin memberikan persembahan dengan baik. Persembahan dengan hormat, persembahan yang terbaik yang bisa dia berikan. Mungkin dia gak punya uang, yang dia punya adalah bekal makanannya. Dan dia berikan. Persembahannya dihargai dan diberkati sehingga menjadi mujizat memberi makan 15.000 orang. Yesus mampu melakukan mujizat dengan persembahan yang tulus walaupun nilainya kecil di mata manusia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, maka kita pasti memberi persembahan kepadanya dengan hormat dan ucapan syukur. Ketika persembahan kita dihargai oleh Tuhan, kita diberkati, maka berkat-berkat Dia pun akan semakin melimpah di dalam hidup kita. Bukan kekurangan yang kita alami, tetapi hidup di dalam berkelimpahan. Di dalam Kisah 5 roti dan 2 ikan, gak ada orang yang gak kebagian. Bahkan sisa 12 bakul, tidak kurang, malah lebih. Ketika kita memberikan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, kita memberikan yang terbaik untuk menghargai Tuhan, persembahan kita diberkati, tidak kurang, malah lebih. Jadi hari ini saya mengajak, ketika kita memberi persembahan, mungkin kita bertanya-tanya, ngapain sih ngasih persembahan? Apa sih yang terjadi ketika kita ngasih persembahan? Secara fisik mungkin kita belum melihat, tetapi percayalah, ketika kita memberi persembahan, persembahan kita diperhatikan oleh Tuhan. Oleh karena itu jangan ngasih asal-asalan. Yang kedua, persembahan kita dinilai oleh Tuhan. Penilaian Tuhan lebih objektif. Penilaian Tuhan lebih penting daripada penilaian manusia. Manusia boleh tepuk tangan, kalau Tuhan tidak tepuk tangan, gak ada artinya, karena Tuhan yang menjadi sumber berkat kita. Manusia boleh memuji kita, kalau Tuhan tidak memuji kita, gak ada artinya, karena bukan manusia yang menjamin hidup kita. Dan yang ketiga, persembahan kita dihargai dan diberkati oleh Tuhan. Tidak menjadi kekurangan, tetapi semakin berkelimpahan. Mari kita berikan persembahan dengan prinsip-prinsip yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Pada hari itu, pada hari ini, Ia akan tetap ada di rumahnya yang kudus. Minggu demi minggu, sepanjang tahun, memperhatikan bagaimana jemaat Tuhan memberikan persembahan. Dia memperhatikan ketika kita memberi. Apakah Tuhan disenangkan dengan bagian persembahan kita saat ini? Tanyakan pada diri kita masing-masing. Janda miskin itu memberikan seluruhnya. Bukan nilainya, tetapi persentasenya. 100% yang terbaik yang bisa dia berikan. Yesus memberikan 100% nyawanya. Dia berikan di atas kayu salib. Gak pakai ragu, gak pakai nawar, gak pakai mikir. Pertanyaannya, apakah kita sudah memberikan yang terbaik dengan persembahan kita? Melalui materi, melalui diri kita saat ini, melalui waktu kita, melalui tenaga kita, melalui ide kita, melalui uang kita. Apakah kita sudah memberikan persembahan yang terbaik? Atau selama ini kita lakukan sekedarnya saja, sekedar melaksanakan tugas, asal-asalan, bahkan dengan sedikit sikap sombong karena kita bisa melakukan lebih daripada yang lain? Mulai hari ini, rubah semuanya itu. Ingat firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdiri. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu.
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita ulang pujian ini sekali lagi dari awal. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa bisa kami balas ya Tuhan segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami? Kalau kami renungkan satu persatu, berkat-Mu begitu melimpah di dalam hidup kami, baik materi maupun non materi. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini mungkin kami lupa, selama ini kami tidak bersyukur. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami terus-menerus menggerutu. Kami tidak ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa persembahan kami penting di hadapan Tuhan. Persembahan kami diperhatikan oleh Tuhan. Persembahan kami dihargai dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak melihat jumlahnya, tapi Tuhan melihat hati kami ketika kami mempersembahkannya. Apakah kami memberikan dengan hati yang sombong? Apakah kami memberikan dengan sikap yang asal-asalan? Apakah kami memberikan dengan sekedarnya saja? Sekedar memberikan persembahan dan lewat begitu saja? Atau kami memberikan dengan penuh rasa syukur? Kami memberikan dengan penuh rasa hormat? Kami mempersiapkan persembahan sebaik-baiknya. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini tangan kami hanya menengadah saja, tanpa pernah tertelungkup untuk memberikan persembahan kepadamu. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami hitung-hitungan dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami tidak sadar bahwa melalui persembahanlah kami diberkati. Melalui persembahanlah kami diberi kesempatan untuk menabur.
dan pada waktunya kami akan menuai. Melalui persembahanlah kami bisa melakukan lebih banyak lagi bagi pekerjaan Tuhan di dunia ini. Melalui persembahanlah kami bisa menunjukkan iman kami bahwa kami bergantung sepenuhnya atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami pagi ini. Biarlah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap kami terus mengajar kami, membimbing kami, memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari semakin mencerminkan Kristus di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Untuk amplopnya berwarna kuning dan biru secara sekaligus. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami ingin bawa persembahan kami, biarlah Tuhan yang pakai dan memberkati untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya tetap menjaga protokol kesehatan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, sepanjang hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku, Yesusku, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan menyaksikan warta. Saya persilahkan. Shalom Jemaat GBK Tariso, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat GBK Tariso, Minggu 13 Maret 2022. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening atas nama GBK Tariso. Ibadah Katarizo Kid diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi. Mari Bapak Ibu untuk mengingatkan kepada putra-putrinya untuk bergabung dalam ibadah anak yang diadakan secara online via Zoom. Dan sekarang Katarizo Kid sudah memiliki website, mari kunjungi websitenya di www.katarizokid.com. Ada misi dan poin yang akan dicapai untuk bisa mendapatkan hadiah dan berkat rohani lainnya untuk anak-anak sekolah minggu. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah remaja setiap hari Sabtu. Ibadah diadakan secara online via Zoom jam 5 sore. Kemudian ibadah Kemtu diadakan tiap minggu kedua dan keempat pada hari Sabtu. Jam 6 sore diadakan online via Zoom. Bagi peserta baptisan air, jangan lupa ada kelas katekisasi prabaptisan air dilaksanakan hari Selasa tanggal 15 Maret jam setengah 8 malam bertempat di gereja. Mari bergabung di dalam doa malam hybrid dalam ibadah terobosan doa setiap hari Rabu diadakan secara online via Zoom dan secara onsite di gereja pukul setengah 8 malam. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Saudara Yonatan, Saudara Gel Susanto, Saudari Teresia, dan Ibu Juningsi. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayanan yang melayani minggu ini.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat berulang tahun untuk jemaat yang berulang tahun minggu ini. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya dalam Tuhan. Dan untuk para jemaat yang ada di online, tak lupa untuk bisa mentransfer persembahan gereja itu ke nomor rekening 566 035 3544. Sekali lagi 566 035 3544. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan Ibu Gembala. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun buat Saudara Yonatan, Saudara Geral, Saudari Teresia, dan juga Ibu Yuningsi. Baik Bapak Ibu, tidak ada pengumuman lain, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang bangkit berdiri, kita akan bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau kami ada saat ini Tuhan, untuk datang beribadah kepadamu semua karena anugerah dan perlindungan-Mu Tuhan bagi hidup kami. Dengan apa kami balas Tuhan selain kami memuji memuliakan Engkau Tuhan. Buat apa yang telah Tuhan kerjakan sepanjang hidup kami sampai saat ini. Terima kasih Bapak, bahkan hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Bagaimana Tuhan motivasi kami dalam memberi persembahan. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan yang terbaik buat kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang memperhatikan Tuhan. Tuhan yang menilai, bahkan Tuhan yang menghargai apa yang kami beri Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Dengan hati bersyukur dan dengan bersuka cita. Bahkan Tuhan untuk hamba-Mu kami berdoa. Biarlah Tuhan berkat-Mu Tuhan mengalir buat kehidupannya. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati keluarganya. Bahkan Tuhan berkati juga untuk pengembalaannya Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang mengambil bagian pada minggu ini. Biarlah Tuhan apa yang kami kerjakan untuk Tuhan, pelayanan kami yang kami kerjakan dengan kesungguhan hati Tuhan, dengan kesetiaan kami kepadamu Tuhan, Tuhan yang akan membalaskan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapak, kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini mengalami kelemahan tubuh, biarlah Tuhan Engkau sembuhkan. Tuhan yang buat jemaat-Mu Tuhan yang mengalami beban berat, biarlah Tuhan buka jalan buat kehidupan mereka. Tuhan tolong dalam setiap pergumulan hidup kami. Terpujilah Bapak, sebentar Tuhan kami juga bawa dalam doa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami anak-anak-Mu di sini Tuhan, kami ada karena Tuhan untuk memberkati Indonesia. Biarlah Tuhan cawan kasih-Mu boleh tertuju buat Indonesia. Berkati untuk pemerintahan kami Tuhan, Bapak Presiden beserta dengan jajarannya Tuhan, baik yang ada di pemerintahan pusat maupun sampai kepada pemerintahan daerah. Biarlah Tuhan taruh hikmat daripada Tuhan untuk melakukan tugas yang dipertanggungjawabkan bagi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih, sebentar kami akan pulang dan biarlah tuntunan penyertaan-Mu Tuhan menyertai kami sampai tiba di rumah. Sebentar kami akan menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Baiklah saudaraku, persiapkan hatimu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita angkat satu pujian. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku
bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.